Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya atas nikmat-nikmat dan karunia yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan untuk kita semua, yang mesti kita syukuri baik dengan hati, juga dengan lisan, maupun juga dengan anggota badan, dengan kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah Jallat Qudratuhu agar kita semua diberikan tabat dan istiqamah dalam menapaki sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya karim. Jamaah yang saya cintai, kita duduk kembali di majelis ilmu yang saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam thalabul ilmi. Betapa butuhnya diri kita dan keluarga kita terutama terhadap yang namanya ilmu, menuntut ilmu. Menarik perhatian saya sebelum kita masuk di pembahasan sebagai muqaddimah, tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan beliau apabila beliau selesai dari salat, memimpin, mengimami para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, setelah selesai zikir misalnya, maka beliau biasanya bersandar di dinding masjid. Tapi bersandarnya ya di dinding yang sejajar bertepatan dengan kamar ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Anggap saja di sini mimbar beliau, maka kamar ibunda di sana kan. Ya. Maka beliau kalau sudah selesai salat, selesai zikir, beliau nyandar di mana? Di tembok yang langsung sejajar dengan hujrah kamar ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Berjejer nempel dengan masjid, ya, dengan temboknya masjid, dindingnya masjid. Diistilahi al-hujurat, sampai ada surat dalam Quran namanya surat apa? Al-Hujurat. Apa itu Al-Hujurat? Hah? Rumah-rumah apa kamar-kamar? Hah? Masya Allah. Lihat bagaimana
ada pesan kesederhanaan di situ jemaah yang saya cintai. Hujurat, kamar-kamar, bukan buyut, manazil, bukan rumah, enggak. Jadi antum tahu kan kamar-kamarnya istri-istri Nabi SAW itu apa ya? Ada 2 petak gitu, masing-masing 2 petak. Petak yang depannya itu buat nyambut tamu beliau SAW, langsung petak belakangnya lagi itu untuk apa? Kamar beliau bersama istri beliau SAW. Sedemikian sederhananya jemaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya bahasanya dalam Al-Qur'an itu hujurat, bukan buyut. Disilahkan para ulama hujurat asy-syarifah. Kamar-kamar mulia. Ya pastinya kamar-kamar mulia, kamarnya Rasul bersama istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah seorang tabi'in besar yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sering kita dengar nama beliau. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah beliau masuk ke dalam apa? Kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Al-Hasan Al-Basri mengangkat tangannya ke atas. Maka apa jemaah? Plafonnya itu apa? Kepegang sama tangannya siapa? Ujung tangannya siapa? Al-Hasan Al-Basri. Seberapa sih jemaah? Bayangkan. Udah kayak goa aja gitu ya. Ya. Itu rumahnya siapa? Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sungguh saya berharap bahwa kalau bisa kamar ini tidak direnov gitu ya. Rumah Nabi ini, rumah Ibunda Aisyah ini, maaf, kamar Ibunda Aisyah ini jangan direnov gitu kan. Sampai seterusnya, biarin saja seperti kondisinya sejak masih hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Biar apa? Biar umatnya beliau di belakang hari tahu beginilah hidupnya siapa? Hidupnya siapa? Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dijadikan pelajaran bagi manusia. Ya. Ya, ada risalah di sini, ada pesan bahwa ya gimana pun kondisi tempat tinggal kita, sudah kita apa? Ya, ridha, cintai Subhanahu wa ta'ala, sampai mungkin Allah rezekikan yang mungkin lebih layak. Ridha. Ya, wong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti itu kondisinya. Nah, kembali kita bahwa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sholat biasanya, lihat bagaimana butuhnya kita dan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita terhadap yang namanya ilmu. Dia kalau selesai sholat, selesai zikir, biasanya apa? Duduk nyandar sambil menerima pertanyaan, curhatan, laporan apa dari para sahabat alaihi salatu wassalam. Karena memang beliau sudah enggak ada waktu untuk, sebagaimana saya sampaikan pertemuan yang lalu ya, sejak Allah katakan qum fa'andir, berdiri kau Muhammad, beri peringatan, dhahaba ahdun naum, sudah hilang, sudah pergi waktu untuk tidur, enggak ada lagi kesempatan beliau untuk berjualan, untuk sibuk dengan dunia, fokus ngurus umat. Ya sudah, jadinya begitu. Makanya di sini pun sebenarnya ada message, ada risalah buat kita umat Islam ini jemaah, bagaimana kita memperlakukan ahli ilmu. Di sini kan Rasul ulamanya umat pertama kan, gurunya umat, muallim hadil ummah, gurunya umat ini. Saya sudah sampaikan pertemuan yang lalu bahwa ya dari mana Rasulullah SAW sumber rezekinya setelah beliau diutus. Beliau nggak kerja lagi jemaah, karena sibuk ngurus agama, ngurus umat. Seharusnya
Para ulama ini, itu mereka tinggal hidup sama bukunya, nyampaikan ilmu kepada umat. Hidup mereka dibiayai oleh Baitul Mal, oleh pemerintah, kalau enggak oleh umat. Harusnya seperti itu. Sekarang Masya Allah kasihan, dai-dai satu-satu dah sibuk, jarang kesempatan untuk buka kitab dan seterusnya, karena harus mikirin cari ini, cari itu. Nggak pinter-pinter jadinya. Kurang ilmu, masuk cintai, kurang mutalaah. Karena ya ibaratnya untuk perekonomian mereka nggak dijamin oleh umat. Kalau para ulama dulu, bahkan kalau di Saudi sampai sekarang, ulama-ulama udah tinggal belajar dengan kitabnya, jogrok, berfatwa, sudah ditanggung oleh pemerintah. Harusnya begitu dalam Islam. Jadi mereka nggak pusing untuk mikirin ini, mikirin itu, kan udah ditanggung. Jadi mereka hanya infakkan hidup mereka untuk apa? Kitab, ilmu, terima pertanyaan, fatwa, ngurus umat gitu seharusnya. Kemudian beliau SAW duduk bersandar di mana tadi? Di dinding yang sejajar dengan kamarnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Sering seperti itu kalau selesai sholat. Sebagian ulama menyebutkan kenapa kok Nabi pindah, nggak langsung begitu selesai sholat, misalnya zikir, nggak duduk sekitar sini aja gitu. Ada yang mau nanya apa-apaan sini, beliau enggak, beliau pindah ke situ, bersandar di dekat temboknya siapa? Yang sejajar dengan kamarnya Ibunda Aisyah. Tujuannya apa jemaah? Karena nanti beliau kan akan didatangi oleh umat kan, oleh sahabat, nanya ini, minta bertanya tentang ini, bertanya tentang itu. Karena beliau guru, pasti yang disampaikan ada ilmu, oh, begini, begini, begini. Nah, tujuan beliau nempel dekat kamarnya Aisyah itu, dekat tembok itu, tujuannya buat apa jemaah? Wallah, ini menunjukkan betapa butuh istri kita juga kita gebet, kita cari, kita tarik dia datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Ya, cintai. Jadi antum sudah bisa nebak sendiri bahwa tujuannya kata ahli ilmu supaya Ibunda Aisyah Allah juga nguping ilmu yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Dari pertanyaan-pertanyaan yang datang, Rasul sampaikan sabda beliau begini, 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 dikupingin, direkam oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan terbukti hasilnya bahwa setelah Rasul wafat, Ibunda Aisyah adalah guru, ustadzah bagi sahabat dan sahabiyat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mencintai Subhanahu wa taala. Jadi risalah yang ingin saya sampaikan untuk saya pribadi dan kita semua, butuh kita terhadap yang namanya apa jemaah? Ilmu. Kita dan istri kita, keluarga kita. Maka jangan pernah jauh mereka, kita dan mereka, keluarga kita dari yang namanya ilmu jemaah sekalian cintai. Waktu-waktu yang ada, ya kesempatan yang ada, ya infakkanlah sebagiannya untuk apa? Untuk ilmu, ya. Harus ada waktu kita untuk ilmu. Jangan lewat satu hari kecuali ada faedah ilmu yang kita dapatkan. Menakjubkan saya, jemaah yang saya cintai, tatkala ada sebuah kisah seorang penuntut ilmu seorang penuntut ilmu. Yang namanya penuntut ilmu kan kayak kita nih ya, manusia biasa ya. Kadang-kadang kita ada clash sama istri, ya toh? Ini buat yang sudah beristri, yang belum sabar ya. Jadi ada kisah bahwa seorang penuntut ilmu yang sudah beristri itu clash sedikit sama istrinya, biasa ya. Jangankan keluarga antum, keluarga ana, keluarga Nabi pun ada problem, ada masalah, clash dan seterusnya. Sampai Nabi pernah menghajar istri beliau sebulan. Ya, 29 hari, ya, tidak mau mencampuri istri-istri beliau alaihissalatu wassalam, sampai hoaxnya bahwa Nabi menceraikan istri-istri beliau. Coba bayangkan, pasti ada masalah. Ada seorang penuntut ilmu, dia lagi clash sama istrinya 2 harian, karena nggak boleh kita nggak saling tegur lebih dari ya 3 hari. Jemaah cinta, ya awas, dia nggak teguran sama istrinya 2 hari lamanya.
clash biasa, nggak teguran. Kesempatan 2 hari ini digunakan oleh siapa? Ini kan lumayan kan 2 hari, nggak bercengkrama, nggak ngasih waktu untuk istri dan seterusnya. Ya 2 hari nggak saling tegur. Ya ngapain lagi gitu kan? Nggak ngobrol ya ngapain lagi? Apa yang dilakukan penuntut ilmu ini? Nggak ada yang diajak ngobrol lagi kecuali kitabnya. Dia ambil ya salah satu jilid dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitab fatwa Syekhul Islam itu kan berjilid-jilid jemaah. Dia ambil 1 jilid, dia baca 540 halaman. 540 halaman. Kuat nggak antum khotamin buku 540 halaman dalam berapa? Dalam 2 hari. Bisa nggak khatam buku 540 halaman dalam 2 hari? Bisa nggak antum kira-kira? Bisa ya? Hah? Bisa kalau mau. Ya, maka dia baca. Kesempatan dia nggak saling tegur sama istrinya itu, dia bisa baca 450 halaman 1 jilid itu. Kitab fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bayangkan lagi kondisi berantem pun pelariannya apa jemaah? Ilmu malah pelarian. Jadi pelariannya ilmu. Ya, istri nggak mau diajak bicara, ya wes saya ngobrol sama istri kedua. Apa? Kitab. Ya, subhanallah. Ya, sama kitab. Dan saya pernah ceritakan tidak sedikit di antara ulama dahulu yang kitabnya dibakar sama istrinya gara-gara sedikit waktu dikasih buat siapa? Istrinya. Banyakkan waktunya untuk kitabnya, baca, dibakar. Ya. Tapi belum dengar kalau sekarang satu-satu ada yang dibakar kitabnya sama istrinya gitu kan. Ya. Suatu saat sekarang dibakar kitabnya sama istrinya, dicari lagi yang nggak bakar gitu ya. Nah. Ya nggak tahu ya. Ala kulli hal, itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya begitu ya 2 hari Masya Allah 540 halaman kelar dibaca, habis rujuk lagi apa bahasa kita? Adem lagi apa? Udah akor lagi gitu, baikan lagi sama istrinya. Dia cerita, kamu tahu nggak? Dia cerita, kemarin kita clash nggak ngobrol itu 2 hari itu, ana bisa khotamin kitab fatwanya 1 jilid itu, kitab fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah 450 lembar itu khatam saya baca. Di 2 hari kita nggak teguran, malah saya dapat ghanimah ilmu. Bayangkan, apa kata istrinya? Ya, pahalanya semuanya buat saya katanya, karena sebabnya saya katanya. Paham nggak maksudnya? Sebabnya ente bisa baca 2 hari berturut-turut itu kan agak saya nggak ganggu, saya nggak minta tolong ini kan sebabnya karena saya berantem sama ente kan. Coba kalau saya nggak berantem sama ente, emang ente baca segitu? Enggak, berarti pahalanya buat aneh sebabnya. Sampai seperti itulah mereka jemaah. Sampai pelariannya adalah ilmu, pelariannya adalah kitab. Kalau antum pelariannya kemana? Berantem sama istri pelariannya kemana? Kemana Pak? Pergi kemana Pak? Rumah siapa? Allah musta'an. Ya itulah jemaah cintai semua. Jadi pesannya sekali lagi, infakkanlah sebagian dari waktu kita jemaah yang ada untuk ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, innal ishtighala bi talabil ilmi afdal ma tunfiqu fihi nafa'isal awqat. Sesungguhnya kata beliau, sebelum kita masuk di pembahasan, sesungguhnya kata beliau, menyibukkan diri dengan ilmu adalah seutama-utama ya kesibukan yang kau infakkan di dalamnya semahal-mahal waktumu. Paham gak maksudnya jemaah? Maksudnya menyibukkan diri dengan menuntut ilmu itu adalah apa? Seabdol-abdol yang kau infakkan waktumu untuknya. Bahkan dikatakan apa? Dikatakan oleh Imam Syafi'i, nafaisal awqat,
waktu-waktumu yang paling berharga, yang paling mahal, itu keinfakkan untuk apa? Untuk ilmu. Itu adalah infak yang paling apa? Afdal, paling utama. Jadi menginfakkan waktu untuk ilmu, bahkan waktu termahal, waktu terbaik kita untuk ilmu, itu adalah apa? Seabdul apa? Seabdul apa? Infak yang masih cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihati jemaah, kaum salaf dulu tuh banyak belajar tuh subuh ya. Mulai mungkin dari sebelum subuh. Makanya kalau kita bisa usahakan, jemaah usahakan ndak usah tidur terlalu malam. Ya, kita jangan tidur terlalu malam biar cepat bangun ya. Itu sudah bisa apa? Kita sholat yang kita mampu, tutup dengan witir, setelah itu baca Quran atau dzikir. Kalau enggak baca buku, setelah itu kita sholat subuh misalnya, habis itu nanti kita baca Quran lagi misalnya, atau cukup dengan dzikir misalnya, setelah itu baca lagi dan seterusnya. Itu kesempatan ya maksudnya, karena fresh kan, kalau kita udah bangun pagi itu kan fresh. Itu kesempatan yang mesti cintai Subhanahu wa taala sebelum kita beraktivitas cari karunia Allah dan seterusnya. Infakkan sebagian dari waktu kita, waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang baik untuk ilmu yang mesti cintai. Itu ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu adalah seabdal ya kesibukan yang kau infakkan di dalamnya waktumu yang paling berharga. Makanya beliau rahimahullah saking mengamalkan atau mempraktekkan apa yang beliau ucapkan ini, bahwa sampai beliau rihlah dalam menuntut ilmu, rihlah melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Beliau pergi ke Baghdad misalnya ya, untuk bertemu dengan siapa? Pentolannya mazhab Hanafi. Ini terakhir saya sampaikan di muqaddimah bahwa ketika beliau merasa butuh terhadap ilmu dan ingin mengetahui ya madhab atau fikih madhab Hanafi lebih jauh. Bayangkan beliau seorang syekh madhab kan, beliau seorang imam madhab ya, tapi tetap saja beliau juga ingin tahu tentang madhab imam yang lain. Maka ketika beliau bertanya, siapa di dunia ini sekarang gitu ya, siapa zaman sekarang yang paling alim tentang madhabnya Imam Abu Hanifah, siapa orang yang paling berilmu, paling alim tentang madhab ya Imam Abu Hanifah sekarang yang masih hidup? Maka sahabat-sahabatnya mengatakan adalah Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Nggak ada di zaman sekarang yang masih hidup ya pengusung madhab Hanafi yang paling alim itu kecuali Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani di Baghdad sana. Maka apa jemaah? Berangkat beliau pergi. Butuh beliau, padahal beliau seorang syekh madhab, tapi beliau ingin tahu juga, ingin mengilmui juga tentang madhab yang lain. Begitu beliau sampai di Baghdad sana, subhanallah ya, murid-muridnya Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani didebatin semua oleh beliau, keok semua. Sampai mereka keteteran, sampai minta tolong kepada gurunya mereka, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, agar tolong kau, wahai guru, kau bantah Syafi'i ini. Semua kita didebat pada keok, semua kita ini. Tolong antum yang turun tangan, gitu. Turun gunung ibaratnya, debat dia. Ya, betul jemaah cintai Subhanahu wa taala. Ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, yang alim dalam fikih Hanafi, itu ketika dikasih tahu oleh muridnya bahwasanya mereka pada tepar semua di debat sama Imam Syafi'i, maka apa? Beliau ya namanya juga seorang syekh gitu kan. Maka apa? Ya, dia ketemu sama Imam Syafi'i, saya mau berdebat sama ente. Kata Imam Syafi'i penuh ketawadhuan, bagaimana saya mendebat orang seperti engkau? Engkau syekh, engkau alim di sini, gimana saya layak mendebat orang seperti itu? Enggak mau harus debat kita. Ketika Imam Syafi'i yang ibaratnya lebih rendah mungkin dari segi umur atau ya itu apa jemaah? Harus berdebat dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, maka beliau mau nggak mau. Awalnya kan menolak, nggak mau.
Cuman karena dipaksa harus berdebat, akhirnya dijabanin. Apa yang terjadi jemaah? Diguncangkan itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dalam artian apa jemaah? Bahasa kasarnya tepar juga jemaah sekalian cintai. Kalah juga di debat oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berselisih biasa antara ya ulama fikih, terjadi perselisihan biasa itu di kalangan mereka. Jemaah cintai subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya pernah baca ketika Imam Syafi'i debat sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini, itu saking serunya, saking panasnya debat itu jemaah, hot banget gitu ya. Itu sampai nggak nyadar itu kancing bajunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu pada buka-buka gitu, lepas gitu. Wah, lepas gitu. Saking serunya apanya jemaah. Pernah nggak antum berdebat sampai buka kancing baju itu? Saking serunya itu sampai lepas-lepas gitu. Subhanallah. Ya. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala luar biasa jemaah. Walaupun beliau berselisih, berbeda pendapat dengan orang lain, ya, tidak menjadikan beliau lantas memusuhi orang tersebut. Tetap beliau menghormati, lemah lembut, berkasih sayang. Enggak seperti sekarang kita beda dikit sama orang langsung apa? Kayak mau saling bacok rasanya. Ya, Imam Syafi'i subhanallah. Ya, malah beliau kalau berdebat menginginkan kebenaran itu ada di lisannya lawan debat. Yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada salah seorang murid beliau debat beliau dalam satu permasalahan, menyelisihi Imam Syafi'i dalam satu permasalahan, dan muridnya ini agak kurang ajar sedikit. Maksudnya adabnya agak kurang, agak nyakitin, nyelekit ngomongnya kepada Imam Syafi'i padahal gurunya. Coba, zaman dulu udah ada itu yang agak nyelekit-nyelekit ngomong kepada gurunya, apalagi zaman now. Nyakitin kadang-kadang kalau ngomong gitu kan. Mencintai subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i nggak baper, ya, nggak baper beliau ketika disakitin seperti itu, berselisih tentang satu masalah, tapi lisannya agak nyelekit muridnya itu. Malah Imam Syafi'i nggak marah, nggak apa. Ketika ketemu sama muridnya tersebut, beliau malah mengatakan dengan lemah lembut, ala yahsunu an nabqa ikhwanan wa in ikhtalafna fi masalah. Mas, tidakkah baik kita tetap bersaudara gitu kan, walaupun kita berselisih dalam satu masalah. Keren gak orang seperti ini? Ini guru yang baik kayak begini. Tidakkah bagus kalau kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda dalam satu permasalahan? Cintai subhanahu wa ta'ala. Maka ada ungkapan beliau yang sangat bagus, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa yukhatibuni safihu bikulli qubhin ma zadani, ya, dikatakan bahwasanya dikatakan fa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hilman ka'udin, ya, zadahu al-ihraq tiba. Dikatakan bahwa saya diajak bicara sama orang bodoh, ya, orang kurang ilmu gitu kan, didebat sama orang berilmu, sudah diajak bicara, ajak debat sama mereka. Fa akrahu an akuna lahu mujiba, saya nggak suka untuk menjawab, males saya untuk ladenin. Ibaratnya ngomong sama orang bodoh kan gimana jemaah, susah, nggak nyambung kadang-kadang. Tapi yang ada apa kata Imam Syafi'i, yazidu safahatan, dia makin nambah bodoh, wa azidu apa, hilman, tapi sayangnya apa, semakin sayang, semakin lembut sama dia. Dianya makin kurang ajar, akhlaknya nggak bagus dalam berdialog dan seterusnya, sayangnya malah makin sopan, makin santun sama dia. Ya, perumpamaannya ka'udin, seperti kayu gaharu gitu ya jemaah ya. Kayu gaharu itu kan semakin dia terbakar, semakin apa jemaah? Semakin apa? Semakin ajib baunya, aromanya makin apa jemaah? Makin mantap gitu ya. Nah, dianya ngomong-ngomong kurang ajar, kurang adab ngomongnya, terbakar, emosi kadang-kadang. Ya kan kalau orang bodoh ngomong pakai emosi nggak ujung-ujungnya jemaah? Nggak pakai ilmu, ujung-ujungnya emosi, hawa nafsu. Rata-rata kalau orang berilmu itu beda ngomongnya jemaah. Semua dengan ilmu. Kalau orang nggak berilmu, bodoh, ya apa-apa emosi, apa-apa hawa nafsu. Ya tak?
Nah, itu. Jadi dia terbakar, ya, tapi dengan akhlak Imam Syafi'i, masya Allah, jadi indah, ya, cinta ya. Garu yang terbakar tapi aromanya harum, ya mas, kecintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Jadi dari sini saya juga mau berkata bahwa kalau ada orang-orang yang ya kadang-kadang kurang adab sama kita, menuduh macam-macam dan seterusnya, maka apa? Lebih baik kita diam, ya mas, kecintai. Kayak Imam Syafi'i tadi kan, beliau kalau diajak bicara sama orang jahil, orang bodoh, lebih banyak apa? Maksudnya lebih memilih diam. Saya nggak mau jawab gitu kan. Nah, sesuai juga dengan judul kita hari ini atau malam ini, ramyuhum ahlil haq bima hum bura'u minhu. Masalah yang ke berapa? 63, nanti 64, 65, 66, 67. Ini kan digabung semua ya. Ya, antum lihat di kitab antum. Jadi ketika kita dilempar atau dituduh, maksudnya lempar di sini dituduh ya, dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam, maka apa jemaah? Ketika kita berada di atas hak, di atas kebenaran, dituduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam oleh orang-orang yang jahil, yang lebih baik itu apa jemaah? Prinsipnya Imam Syafi'i tadi itu, kalau orang idza takallama as-safihu fa khairun min ijabatihi sukutu. Kalau orang bodoh bicara itu, mending yang lebih bagus jawabannya itu adalah diam. Nah, ketika kita menjalani hak, misalnya kebenaran, macam-macam fitnah yang ada, tuduhan yang ada, mending kita apa jemaah? Sabar aja, diam aja. Nanti dia terbakar sendiri nggak? Terbakar sendiri, ya, terbakar sendiri, hancur sendiri. Jemaah cintai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di antara masalah jahiliyah yang akan kita ambil adalah mereka menuduh ramyuhum. Rami asalnya melempar. Ya, saya tidak tahu ya, bisa jadi korelasinya karena nuduh orang dengan sesuatu yang tidak ada pada diri orang tersebut, itu sakitnya kayak sakitnya dilempar. Makanya bahasanya ramyuhum ahlil haq, ya, bima hum bura'u minhu. Mereka melempar, maksudnya apa di sini? Menuduh. Melempar maknanya di sini apa? Menuduh. Bisa jadi korelasinya begitu. Nuduh orang yang enggak, yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu kita kayak dilempar aja jemaah. Kayak dilempar pakai batu, sakit nggak jemaah? Sakit itu. Tapi ya sabar, mending diem. Cintai sonotal. Karena orang jahil kalau diladenin biasanya makin apa jemaah? Makin menjadi-jadi. Ya. Kalau bahasa Imam Syafi'i, dia makin tambah menjadi-jadi, makin dungu, makin bodoh, makin kurang ajar, dan seterusnya. Sudah, kitanya semakin azidu hilman. Kita malah semakin apa? Makin lembut sama dia. Keren akhlak Imam Syafi'i jemaahnya. Kebanyakan yang ngaku Syafi'i di zaman sekarang kayak gini nggak kira-kira? Hah? Disakitin orang atau difitnah orang, atau diklaim macam-macam misalnya. Adakah dia semakin bertambah kasih sayangnya? Nggak panas gitu? Yang ada mungkin panas rata-rata, cuma pantang macam-macam. Ya, Allah musta'an. Ya, jadi itu mereka melempar, menuduh ahlul haq dengan apa yang mereka lepas diri darinya. Bersih, ahlul haq itu bersih darinya, nggak ada, itu klaim semata, tuduhan semata, bes. Ya. Jadi itu yang pertama di sini dijelaskan. Yang ke-63-nya, ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ardi kama fil ayah. Mereka menuduh ya ahlul iman, orang-orang yang di atas kebenaran, dituduh mereka itu ya dengan kerusakan, berbuat kerusakan di muka bumi. Nanti ada ayatnya. Yang kedua, yang ke-64, mereka menuduh ramyuhum iyyahum bintiqasi dinil malik. Mereka dituduh, ya mereka menuduh mereka bahwasanya merendahkan agamanya sang raja. Ya, sebagaimana firman Allah, wa yadaraka wa alihataka
dan meninggalkan engkau dan penyembahan kepada dirimu. Nanti kita jelaskan di syarah. Kemudian wa kama qala ta'ala inni akhafu ayyubaddila dinakum. Sungguhnya aku takut ya dia Musa menggantikan agama kalian. Kemudian masalah yang ke-60 5-nya ramyuhum iyahum bintiqasi alihatil malik. Ya, mereka menuduh mereka merendahkan sesembahannya raja, atau bisa dikatakan kalau dia raja itu ngaku Tuhan, merendahkan ketuhanan si raja, gitu kan. Kemudian yang ke-66 adalah ramyuhum iyahum bitabdiliddin. Mereka menuduh mereka ahlul iman, orang-orang yang di atas kebenaran, dituduh mengganti agama. Nanti kita luaskan penjelasannya. Sebagaimana firman Allah, inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasada. Sungguhnya aku takut dia mengganti bagi kalian agama kalian, mengganti agama kalian, atau dia menampakkan di muka bumi kerusakan. Kemudian masalah yang ke-67, ramyuhum iyahum bintiqasil malik. Mereka menuduh bahwasanya mereka ahlul haq itu merendahkan si raja, bukan merendahkan Tuhannya lagi, atau merendahkan ketuhanan si raja itu yang mengaku Tuhan itu, tapi merendahkan si rajanya langsung. Dituduh seperti itu. Kalau bahasa sekarangnya dituduh merendahkan pemerintah. Ya, bahasa zaman now-nya. Taib. Kita baca syarahnya pelan-pelan jemaah dari matan tadi yang saya bacakan. Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan dalam syarah beliau di sini, min manahiji ahlil jahiliyah kadzalik. Perhatikan. Di antara manhaj itu apa? Cara, metode. Ya. Tariqah. Di antara metode atau manhaj ya orang-orang jahiliyah juga, annahum, bahwasanya mereka la yaktafuna bisyakwa ila ashabil quwwah. Mereka enggak merasa cukup dengan hanya laporan kepada orang yang punya kekuatan, punya power. Di masalah sebelumnya kan mereka kalau udah mentok kemana larinya? Pemerintah, penguasa. Cari apa? Backing, apa bahasanya? Backingan apa? Ya, cari backingan ya. Bumper gitu ya. Bumper. Nah, pokoknya supaya ada yang nyokong dia gitu, membela dia untuk memojokkan ahlul haq. Paham? Nah, itu kan sebelumnya kan. Nah, jadi di permasalahan yang kita mau bawakan ini, kata Syekh, mereka enggak mencukupkan diri hanya dengan itu. Menunjukkan ahlul batil, segala macam cara mereka akan tempuh demi melenyapkan ahlul haq. Ya enggak, Jam? Enggak hanya melalui ashabus sultah, ashabul quwwah, tidak hanya melalui orang-orang yang punya power, dalam hal ini pemerintah, penguasa, enggak hanya lewat itu. Enggak mencukupkan diri dengan itu, kata Syekh. Ya, wal intiqam, enggak mencukupkan diri dengan metode dendam atau balas dendam, intiqam. Gimana caranya harus habis ini, kelarin ahlul haq ini. Bal yasifuna ahlal iman bil mufsidina fil ardi. Lebih dari itu, cara mereka untuk merusak ahlul haq, ahlul iman di tengah-tengah masyarakat, bahwa mereka membuat tuduhan bahwasanya ahlul iman, ahlul haq itu mufsidina fil ard. Mereka itu berbuat apa? Kerusakan, merusak di muka bumi. Allah musta'an. Orang dakwah tauhid dibilang perusak, pemecah belah, dan seterusnya. Sama kayak Nabi kita dulu ketika awal-awal dakwah tauhid, dibilang apa jemaah? Ya, farraqta jama'atana. Kau telah memecah belah persatuan kami Muhammad, kata si Quraisy, orang-orang Quraisy, orang jahiliyah dulu kan. Saffahta alihatana, kau telah membodoh-bodohkan Tuhan kami, mencela-mencela, merendahkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Muhammad. Ya, tuduhan macam-macam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang akan didengar, ya, yang akan dialami oleh orang-orang yang istiqamah mengikuti ya jejak dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah ila tauhid. Pasti itu jemaah, macam-macam tuduhannya. Dibilang perusak, pemecah belah,
ya, mengganti agama ya nenek moyang, mengganti agama yang sudah dianut masyarakat setempat, macam-macam kan? Seperti ayat yang kita sudah sampaikan tadi, di antaranya aku takut dia mengganti agama kalian, gitu kan? Dalam artian mengganti agama cara tradisi menjadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, takut mereka. Coba azan dulu, kita baru lanjut sedikit jelaskan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit jemaah yang saya cintai. Ya. Jadi cara lain yang mereka tempuh sekali lagi adalah menuduh ahlul haq berbuat kerusakan di muka bumi. Kama qalu li fir'auna, sebagaimana mereka berkata kepada Fir'aun. Apa kata mereka? Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Apa iya Fir'aun, kau tinggalkan, biarkan Musa dan kaumnya yang beriman ya. Itu apa? Liyufsidu fil ardi. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Masya Allah. Tauhid dibilang kerusakan jemaah. Tauhid yang diusung oleh Musa ya, itu dibilang apa? Kerusakan, fasad. Orang-orangnya dibilang perusak. Ya Musanya sama kaumnya yang beriman itu perusak menurut mereka. Itu fitnah. Tuduhan keji yang diarahkan kepada Musa dan kaumnya. Yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, gara-gara Musa mendakwakan tauhid. Kita tahu Nabi pernah bersabda bahwasanya al-anbiya itu abna li'allat. Ya. Mereka itu bersaudara, para nabi itu jemaah. Ya. Abuhum wahid, bapak mereka satu, wa ummahatuhum syatta. Ibu-ibu mereka beda-beda. Ya. Maksudnya apa? Agama mereka satu, tapi syariat mereka apa? Berbeda-beda. Agamanya sama, apa? Islam, agama tauhid, semua yang didakwahkan adalah tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Apa kerjaannya? Agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkan tagut yang disembah selain daripada Allah. Semua dakwahnya tauhid. Para nabi itu termasuk Musa yang dituduh oleh kaumnya Firaun di sini sebagai perusak bersama kaumnya yang beriman, dibilang perusak di muka bumi. Apa kata Syekh? Summu al-islaha ifsada. Mereka menamakan islah, perbaikan. Dakwah tauhid itu kan perbaikan jemaah, memperbaiki akidah umat ya, agar mereka kembali kepada ya tauhid ya, hijrah dari syirik ya. Itu adalah islah, tapi mereka namakan apa? Ifsad, perusakan itu. Dakwah tauhid itu merusak itu. Allah musta'an. Iya. Ya. Merusak tradisi, ya kadang-kadang. Merusak apa lagi? Ya, penghasilan. Ya kan kadang-kadang tempat-tempat kesyirikan tuh kadang jadi buat dapat fulus juga jemaahnya. Ya. Kadang-kadang merusak nama atau kedudukan ya seorang yang pengusung kesyirikan misalnya, nggak dianggap lagi di tengah-tengah masyarakat karena udah pada hijrah. Terjadi seperti itu jemaahnya. Ya. Itu yang dikatakan merusak. Allah musta'an. Mencintai SWT. Wal haqqu huwal aks. Yang ada sebaliknya malah. Ya. Yang ada sebaliknya. Tauhid itu adalah apa? Pengislah, bukan perusak. Ya. Musa dan kaumnya yang mendakwahkan ya al-haq, mendakwahkan tauhid, yang ada adalah melakukan perbaikan, bukan pengerusakan. Aks, sebaliknya. Kata beliau, annal iman wa tauhid islah fil ardi. Yang ada malah bahwasanya iman, tauhid itu adalah perbaikan di muka bumi, jemaah sekalian cintai SWT. Terutama memperbaiki hamba
agar benar-benar memperbudak diri kepada Allah, tidak memperbudak diri kepada makhluk. Apa kata seorang sahabat di hadapan Raja Heraklius? Nuridu an nukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tujuan utama kami nih, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kami umatnya nih, kaumnya yang maksudnya sahabatnya yang mengikuti beliau, mengimani beliau, tujuan inti kami ini adalah apa? Kami ingin mengeluarkan hamba dari penyembahan, ya, terhadap hamba kepada penyembahan Tuhannya hamba. Paham maksudnya? Kami ingin keluarkan para hamba dari penyembahan terhadap hamba, nyembah manusia, nyembah raja yang ngaku Tuhan, kepada penyembahan kepada Tuhannya hamba. Siapa dia? Allah. Itu tujuan kami, nggak ada yang lain, ya, nggak ada yang lain. Itu tujuan kami, ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa lah dahulu mereka tuh para sahabat jemaah, apa ya, karena mereka tujuannya apa ya, satu, tujuan mereka jelas, ingin mencerdaskan umat tentang urusan tauhid, tentang urusan akidah, ya, tentang urusan agama. Maka metode peradaban, dimulainya peradaban di masa salaf dahulu nggak kayak zaman sekarang jemaah. Kalau mereka dulu yang ada, bangun masjid dulu. Masjid itu sentral. Baru di sekeliling masjid apa jemaah? Dibangun apa? Rumah, nanti ada pasar, ya, dan seterusnya, ya. Tapi yang pertama kali di ini dulu adalah apa jemaah? Jadi center tengah-tengah itu adalah apa jemaah? Masjid dulu. Jadi ibaratnya apa ya? Di tengah-tengah masjid sentral, jadi mereka tinggal di sekeliling itu apa ya? Urusan dunia mereka yang tadinya hiruk pikuk di sekeliling itu, ujung-ujungnya kembalinya ngumpulnya kemana nanti jemaah? Ke sentral ini, dididik di sini. Ente mau jual beli, mau bisnis, nih ilmunya di sini sentralnya di masjid. Ya, dan itu yang kita inginkan jemaah. Masjid itu sentral gitu. Semua urusan kembali ke masjid. Kesibukan apa, hukum ini, hukum apa, bermuamalah di luar apa, kembali ke masjid. Di sini. Ya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Enggak seperti orang-orang kufar, orang-orang pecinta dunia, ketika dia membuka sebuah komunitas, yang ditaruh pertama kali apa jemaah? Supermarket dulu, perbelanjaan. Lihat orang bangun apartemen, yang dipikir lebih utama masjid atau supermarketnya dulu, ruko-ruko mallnya apanya, mana yang dibangun, yang diutamakan dulu? Nggak usah jauh-jauh lah, antum lihat tuh mat-mat di sini, apa namanya mat-mat yang baru di Cibubur, Transmart, itu di situ yang paling nonjol mallnya atau masjidnya di apartemen. Kalau sekarang gitu bang, orang bikin komunitas apartemen apa, yang paling nonjol dulu, yang paling diutamakan dulu apanya dulu? Tempat dunianya, sejelek-jelek potongan bumi Allah dulu yang diperhatikan. Kalau salaf dulu bangun sebuah komunitas, sebuah peradaban, diawali dulu dengan apa jemaah? Bangun sentral, dalam artian apa? Potongan bumi Allah terbaik, yaitu apa jemaah? Dalam hadis, masjid itu yang dibangun. Baru mereka apa tuh? Ngapit masjid ibaratnya. Terus seperti itu mereka. Jauh beda cintai Subhanahu wa ta'ala. Sekarang umat dididik dengan dunia, dididik dengan pasar, dengan mall, ya. Cinta dengan mall, cinta dengan potongan bumi Allah paling jelek, yang paling dibenci, pasar. Bukan dibina, bukan ditarbiyah, bukan dijadikan sentral mereka, tempat kembali mereka adalah apa? Masjid. Masjid hanya ya Jumat saja gitu kan. Jumatan doang. Allah musta'an, cintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda, ya, beda dulu dengan sekarang. Kemudian jamaah cintai Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan izzah Islam yang dulu kembali lagi insyaallah jamaah cintai. Kemudian
Jadi al-iman wa tauhid islahun fil ardi. Yang ada tauhid dan keimanan, iman dan tauhid itu adalah perbaikan di muka bumi. Yang ada seperti itu. Ya. Dakwah tauhid ini adalah ya dakwatul islah. Makanya para dai harus lebih mengutamakan masalah tauhid ini, dakwah tauhid ini dibandingkan yang lain. Istilahnya taqdimul aulawiyat, mendahulukan yang lebih utama. Sekarang orang sibuk dakwahkan tentang akhlak, tentang rumah tangga, tentang perekonomian, ya, melalaikan janib tauhid, melalaikan ya sisi dakwah tauhid. Ya, mungkin ada tapi sedikit disinggung. Harusnya dominan masalah akidah ini jemaah sekalian cintai. Ya, tapi kebanyakan manusia akhlak, muamalah bagaimana, akhlak yang bagus dan bagaimana, itu yang disibukkan. Seperti itu. Ini menyelisih metode dakwahnya para anbiya yang memfokuskan dakwah mereka dengan tauhid. Saya mau bilang di sini jemaah, kalau sekedar ngajarin adab, cara bermuamalah dengan manusia yang baik, jujur, sopan santun, agama-agama yang lain ngajarin juga enggak sebenarnya? Hindu, Buddha ngajarin juga enggak tata krama apa? Adab sopan santun ngajarin juga enggak sebenarnya mereka? Ngajarin juga. Tapi mereka jemaah kecintai, dirundungi oleh kesyirikan, kekufuran, walaupun akhlaknya mungkin, makanya banyak orang kafir kalau bermuamalah ya bagus-bagus saja toh. Menunjukkan mereka juga ada nggak belajar adab juga, akhlak juga mereka. Tapi mereka dikungkung oleh kekufuran dan kesyirikan. Manfaat nggak akhlak kalau tauhid rusak jemaah? Manfaat nggak? Kenapa nggak kita sadari ini wahai para dai? Sekedar akhlak, ayo muamalah yang bagus, orang Islam harus sopan santun, itu oke, dituntut, harus, wajib. Tapi nomor wahid yang harus kita utamakan apa? Urusan tauhid. Ma tanfa'ul akhlaq dunat tauhid. Kalau boleh saya bilang, saya katakan nggak manfaat akhlak ente sebagus apapun kalau tauhid ente rusak dengan syirik. Manfaat nggak jemaah? Nggak manfaat jemaah. Saya tekankan ini, saya tegaskan ini karena nggak main-main urusan ini jemaah. Kalau sekedar urusan belajar akhlak apa, ada adab, tata krama, bermuamalah, interaksi sama orang, agama-agama kafir juga banyak yang belajar gituan. Tapi mereka terkungkung dengan syirik dan ujung-ujung mereka calon penghuni neraka. Waliyadzubillah. Jadi tegas saya kata nggak manfaat urusan akhlak kalau tauhid rusak. Tauhid kencengin, bagusin, dengan sendirinya nanti insya Allah masalah akhlak akan ngekor. Wong Nabi kita juga enggak jauh dari akhlak juga, walaupun beliau rajanya dai tauhid, ya enggak? Setuju enggak saya bilang Nabi kita rajanya dai tauhid, ya enggak? Beliau bersabda innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Walaupun beliau rajanya dai tauhid, tapi beliau yang pernah bersabda juga, hanya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Penting akhlak, tapi ada yang harus lebih kita utamakan. Ya, dakwah yang paling urgen yaitu apa jemaah? Tauhid, akidah. Ya, menanamkan keimanan tauhid di hati umat, jauh dari syirik. Itu islah. Malah dibilang perusak, dibilang pemecah belah, macam-macam. Oke, saya akhiri satu paragraf kemudian kita tutup. Singkat aja, saya enggak ini. Wa annal kufra wal ma'asi wal fusuq wal dhulma wat tughyan ifsadun fil ardi. Nah, hakikatnya yang ada malah kalau kekufuran, kefasikan, maksiat, ya, kezaliman, itu malah yang namanya apa? Perusak. Itu yang hakikatnya perusak. Jangan tauhid, orang ngajarin tauhid dibilang perusak. Kebalik. Ya Mas cintai Subhanahu wa taala. Naam. Ya, ifsadun fil ardi. Falladhi alaihi Musa wa qaumuhu islah. Yang berada di atasnya Musa dan kaumnya adalah islah. Dakwahin tauhid, ngajak Firaun beriman dan juga kaumnya akan beriman kepada Allah, menyembah Allah semata. Itu islah, bukan perusakan. Walladhi alaihi Fir'aun wa qaumuhu ifsad. Yang ada malah yang ada di atasnya Fir'aun dan kaumnya itulah kerusakan, perusakan sebenarnya. Ya.
Lakinnahum akasul amra, tapi itulah mereka memutarbalikkan fakta, ya, perkaranya dibalik sama mereka. Fasammul islah ifsadan, mereka menamakan islah yang hakikatnya adalah memperbaiki, dikatakannya pengerusakan. Wa hadza da'bul kuffar, inilah habitnya orang-orang kafir. Perbaikan dibilang perusakan, ya. Bahkan mereka merusak, mereka merasa dirinya berbuat muslih, berbuat perbaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dibilang kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, kerusakan itu ya apa? Syirik, ya, itu mbahnya kerusakan tuh, syirik, bid'ah, maksiat, dosa, kemungkaran, ya. Mencintai kesunnah Ta'ala, ya. Wa hadza da'bul kuffar wal musyrikin, inilah habitnya orang-orang kafir, mencintai, dan orang-orang musyrik, wal munafiqin daiman, dan orang-orang munafik selalu seperti itu habit mereka, kebiasaan mereka. Yasummunal muslihin wad du'at ila Allah ala basirah, mereka menamakan orang-orang yang berbuat kebaikan, memperbaiki umat, memperbaiki akidah umat, dai yang berdakwah kepada Allah dengan ilmu, ya. Wa yasummuna, ya, al-mu'minina al-muwahhidin alladziina yad'u ila tauhidillah wa ibadatihi yasummunahum bil mufsidina fil ardi. Mereka menamakan orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid, yang mengajak kepada tauhid, kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dinamakan oleh mereka para perusak di muka bumi. Dan ini kezaliman, jemaah. Kezaliman yang nyata. Menuduh seseorang tidak sesuai dengan kenyataan, itu adalah kezaliman yang nyata. Ya, secara umum Nabi kita juga pernah menjelaskan ketika beliau bersabda di hadapan para sahabat, atadruna mal ghibah? Kalian tahu apa itu ghibah? Ya, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu, hati-hatiin, jangan sampai kita mengikuti jejaknya orang kafir yang suka menuduh. Ya, orang ahlul haq dengan tuduhan-tuduhan yang enggak benar. Kita orang Islam jangan ambil, ya, kebiasaan mereka tersebut. Ya, yang namanya ghibah kata Nabi, engkau menyebut tentang saudaramu, ya, dengan sesuatu yang dia benci, enggak suka. Dia enggak suka dikatakan seperti itu ghibah. Maka seorang di antara, maksudnya mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Gimana pendapatmu ya Rasulullah kalau yang saya katakan itu benar-benar ada, kenyataan memang. Sesuai kenyataan, memang dia begitu, sesuai yang saya omongin. Maka kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul faqad ightabta. Kalau seandainya pada saudaramu itu sesuai dengan yang kau omongin, memang kenyataan dia kayak gitu, sungguh kau telah menggibah dia. Wa illam takun fihi ma taqul faqad bahatta. Tapi kalau seandainya maksudnya kalau seandainya apa yang kau katakan tentangnya itu enggak ada pada dirinya, enggak sesuai, maka sungguh kau telah membuat buhtan, kau telah membuat fitnah, kedustaan atas nama saudara tersebut. Ya, ya boleh jemaah sekalian cintai sunnah Ta'ala. Sekarang orang-orang yang dakwah sunnah, dakwah tauhid, ya, itu dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, ya, bahkan oleh orang yang ngaku Islam juga. Ini buhtan, kedustaan. Yang mencintai Allah Ta'ala. Buhtan. Kalau sesuai dengan yang dikatakan, maka itu ghibah. Kalau enggak sesuai, maka apa? Buhtan, kedustaan atas nama saudara. Dan itu kezaliman, enggak boleh. Sampai sini dulu jemaah. Kita lanjutkan nanti, belum selesai syarahnya, masih panjang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.